apakah peternakan kambing itu bisa dijadikan pekerjaan utama atau penghasilan utama? Tonton video sampai selesai. Akan kita jabarkan berapa sih jumlah indukan yang bisa dijadikan usaha utama agar bisa mencukupi ekonomi dan layak untuk dijadikan tumpuan pendapatan. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, masukan dari saya adalah sebelum memulai peternakan, teman-teman silahkan pelajari dulu ilmunya. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan jadi seorang peternak? Yang pertama adalah bagaimana teman-teman itu harus menguasai cara perawatan. Kalau nanti ada kendala, kemudian bagaimana cara mengatasi kalau ada penyakit. Nah, ini harus dikuasai. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan bank pakan. Tujuannya agar teman-teman ini nanti saat ada kesibukan, teman-teman bisa cari pakan secara mendadak. Nah, begitu. Jadi sudah ada stok atau ready stok di bank pakan. Itu yang kedua. Kemudian teman-teman harus mengukur berapa modal yang harus kita butuhkan. Kalau teman-teman ingin pelihara 10 ekor, maka teman-teman harus persiapkan dananya itu berapa. Kalau 1 ekornya bibit itu 2 juta, indukan itu 2 juta, artinya kalau kali 10 teman-teman membutuhkan uang berapa, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah teman-teman harus mempersiapkan kandang. Nah, kandang ini nggak usah ikut-ikutan orang-orang. Orang lain mewah, nggak usah ikut-ikutan. Yang penting teman-teman itu membuat kandang sesuai dengan kebutuhan ternak teman-teman semua. Kalau teman-teman bisa yang mewah ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Artinya teman-teman sudah memiliki modal yang banyak. Tapi kalau modalnya pas-pasan, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian baru setelah kandang teman-teman bisa beli bibitnya. Bibit ini juga harus selektif, harus pandai-pandai memilih, begitu teman-teman. Banyak tutorial yang udah kita buatkan cara pemilihan bibit induk, gitu teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman harus mempelajari sambil berjalan, mempelajari bagaimana nanti penjualan saat kita panen. Dan pemilihan bibit ini menentukan di tempat saya ini apa sih yang paling laris, apa sih yang paling dicari oleh masyarakat. Nah, kalau teman-teman itu sudah survei yang paling laris Jawa Randu, maka teman-teman harus pelihara Jawa Randu. Kalau yang laris kambing PE, teman-teman harus pelihara kambing PE. Tujuannya adalah saat nanti teman-teman itu sudah mulai panen, mudah untuk penjualannya, gitu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke babak berikutnya. Nah, berapa sih indukan yang kita butuhkan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup? Kita harus tahu berapa indukan itu gampang, tapi kita harus tahu seberapa sih gaji yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin tahu, maka kita harus pelajari dulu, ya. Kita pelajari dulu seberapa pengeluaran kehidupan kita. Contoh nih, kalau teman-teman kebutuhan hidupnya itu untuk di desa, ya, di desa dengan hidup yang sederhana, mungkin anggap saja kita habis dengan 2.500.000, ya. 2.500.000 pengeluaran harian kita selama 1 bulan. Ini keluarga kecil yang hidupnya di desa, ya, keluarga kecil yang hidupnya di desa. Kalau kita pengeluaran kita itu hanya 2.500.000, maka kita wajib mendapatkan penghasilan minimal ya 2.500.000 dari ternak kita, dari kambing, dari kandang kita. Nah, kalau di bawah dari 2.500.000 otomatis tombok. Nah, kalau tombok ini sudah bisa dipastikan kambing yang teman-teman miliki itu nanti akan habis. Nah,
agar kita tidak nombok, agar kita tidak rugi, bagaimana caranya? Nah, di sini penentunya. Oke, yang pertama kita harus pelihara indukan itu minimal 10 ekor ya. Kenapa kok 10 ekor? Nah, kita saat mulai beternak usahakan punya indukan 10 ekor. Ya. Kalau mau mulai dari 2 ekor juga boleh, tapi jangan dihitung bulanan dulu. Ngitungnya setelah kita memiliki indukan 10 ekor. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa harus 10 ekor? Karena 10 ekor tadi kita jadwal 1 bulan sekali beranak 2 indukan gitu ya, 2 indukan. Nah, kemudian indukan yang setiap beranak ini kita ambil minimalnya saja. Dari 2 ekor indukan ini beranak 3 ekor saja ya. Kalau beranak 2 berarti 2 ekor 4 ekor anak cempe. Nah, yang 1 kita buang saja, anggap kita buang, kita hidupkan yang 3 begitu. Nah, 3 ini nanti di bulan kedua indukan yang 2 lagi sudah beranak lagi. Kemudian ya, yang bulan ketiga indukannya sudah beranak lagi sampai ke bulan kelima. Nah, di bulan yang kelima ini semua indukan sudah beranak karena kita hanya memiliki 10 ekor indukan. Nah, indukan yang pertama di bulan pertama yang beranak tadi, anak cempe tadi sudah usia kurang lebih 5 bulan. Nah, cempe ini kalau betina ya, kalau betina itu sudah laku kurang lebih di 800 gitu ya. Nah, kalau 3 ekor artinya sudah mendapatkan 2.400.000. Loh Mas, tombok nih 100. Nah gitu kan, tombok nih 100. Nah, di bulan yang kelima otomatis teman-teman itu sudah memiliki kotoran hewan itu sudah banyak dari 10 ekor tadi. Nah, ini kalau kita bicara minimalnya ya, kita apesnya segitu. Begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah hitung semua, berarti teman-teman itu sudah mengetahui di bulan kelima ya, dari kita menghitung 10 ekor indukan tadi, teman-teman sudah memiliki 10 indukan plus 3 kali 5, 15 anakan gitu ya. Nah, di bulan kelima ini kita sudah memiliki cempe yang baru beranak, ada yang cempe umur 1 bulan, ada yang cempe umur 2 bulan, 3 bulan, ada yang cempe umur 5 bulan. Nah, apakah ini bisa dijual? Nah, ini pertanyaan yang jarang dilontarkan oleh teman-teman. Karena apa? Karena mereka salah konsep. Nah, di bulan ke-5 ini jangan dijual dulu, gitu ya. Sampai di tahun kedua, gitu. Tahun pertama kita start dari 10 ekor indukan, jangan pernah menjual sampai di tahun kedua. Nah, setelah 2 tahun baru teman-teman boleh menjual. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman itu memiliki indukan banyak yang bisa untuk dijadikan indukan breeding gitu. Karena dengan 10 ekor indukan di awal start sampai 2 tahun itu teman-teman sudah bisa dipastikan memiliki 56 indukan gitu ya. Karena di 6 bulan pertama teman-teman sudah memiliki 15 cempe gitu ya. 15 kali setahun sekali aja teman-teman sudah memiliki 30 sama indukan awal, indukan pertama tadi 10 udah 40. Itu kalau kambing setahun sekali beranaknya begitu. Tapi teman-teman, pelihara kambing itu tidak semudah itu. Ada yang namanya kematian, ada yang namanya penyakit, ada yang namanya keperluan mendadak. Jadi
tidak semulus apa yang kita bahas. Nah, untuk antisipasi itu makanya ada yang namanya hitung minimal. Hitung minimal itu apa? Hitung minimal andaikan ada yang beranak 2 kita hitung 1, andaikan beranak 3 kita hitung 1. Nah itu teman-teman. Begitu ya. Jadi sebenarnya kapan sih yang tepat kita mulai menjual kambing gitu ya? Menjual kambing itu setelah teman-teman pelihara dari awal dengan targetan induk berapa ekor tadi, contohnya 10 ekor, di tahun kedua baru bisa jual. Begitu. Jangan pernah menjual sebelum di tahun kedua. Lalu bagaimana untuk biaya hidup? Biaya hidup bisa didapat dari bekerja yang lain. Dan teman-teman jangan pernah meninggalkan usaha atau pekerjaan utamanya sebelum kandang atau kambingnya ini mencukupi indukannya yang bisa menghasilkan hasil bulanan. Di tahun kedua ya dari awal gitu, dari awal 10 ekor tadi teman-teman sudah bisa memiliki kurang lebih pendapatan 5 juta per bulan. Dengan catatan jangan pernah menjual sebelum 2 tahun begitu. Nah, setelah 2 tahun baru bisa menjual. Cara jualnya bagaimana? Cara jualnya cukup jual 3 ekor atau 4 ekor setiap bulan begitu. Karena kalau sudah di 2 tahun itu teman-teman pasti memiliki 56 ekor indukan. Begitu teman-teman. Kenapa kok cuman jual 45 ekor? Karena kita ngambil standar gaji saja. Begitu ya. UMR lah contohnya gitu ya. Nah, kalau kita jual 3 ekor jantan 1.500-an berarti hanya 4.500.000 begitu. Nah, kalau 3 ekor ini sangat ringan teman-teman. Untuk mencapai 3 ekor ini sangat ringan. Kenapa? Karena 56 ekor itu per bulannya itu bisa beranak ya tinggal disikluskan saja gitu. 56 dibagi 6. Nah, itu ketemunya setiap bulannya ada yang beranak lebih dari 5 ekor indukan. Yang kita butuhkan hanya 3 ekor indukan. Artinya masih ada sisa 2 atau 6 ekor yang beranak untuk kita jadikan tabungan atau kita gemukkan. Nah, yang kita jual itu apa Mas? Yang bagus Mas? Apakah dijual semua anakannya setelah 2 tahun kita pelihara? Yang bagus kita jual pejantannya. Gitu ya. Yang bagus kita jual pejantannya. Setelah bandot kita jual. Kalau betinanya yang jelek kita jual, yang bagus kita pelihara untuk ganti nanti indukannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan langsung jual kalau belum waktunya jual begitu. Yang paling penting dalam dunia peternakan itu teman-teman harus tahu. Harus ditulis, harus dicatat. Kapan, tanggal berapa kawinnya, kemudian itu teman-teman harus tahu. Lalu kapan kambing ini waktunya beranak, teman-teman harus tahu. Kapan kambing ini waktunya untuk disapih, teman-teman juga harus tahu. Kemudian kapan kambing ini waktunya dijual, teman-teman juga harus tahu. Jadi semua harus terkonsep ya. Kalau semua sudah dikonsep, maka perjalanan peternakan ini akan sesuai aturan kita. Begitu teman-teman. Loh Mas, kadang-kadang kan itu banyak tuh tonjokan atau keperluan atau apapun itu yang nggak terduga. Nah, disinilah pentingnya pencatatan, pentingnya konsep agar kita bisa mencukupi kalau ada uang dadakan. Begitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin pelihara dari nol, yaitu mulai dari setar 10 indukan gitu. Jangan pernah dijual selama 2 tahun. Nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan bulanan itu 5 juta sampai 6 juta di tahun kedua. Begitu. Seterusnya ya, setelah itu seterusnya bebas jual setiap bulan. Begitu teman-teman. Jadi kita harus paham begitu. Nah, sebenarnya bukan masalah biaya hidup kita itu yang mahal teman-teman.
Nah, yang bikin kita tombok itu sebenarnya gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan penghasilan kita. Penghasilan kita hanya 5 juta, contohnya 5 juta, tapi pengeluaran kita 6-7 juta. Nah, ini pasti tombok. Usaha apapun akan tumbang gitu. Tapi teman-teman, pelihara kambing tidak semudah yang kita bahas. Karena apa? Karena di sini butuh yang namanya konsisten. Butuh yang namanya tahan banting ya. Nggak gampang ngeluh. Kalau gagal bulan ini, tahun ini, maka mudah-mudahan berusaha terus bulan depan atau tahun depan bisa berhasil. Nah, itu yang kita butuhkan adalah konsisten. Kalau kita nggak konsisten, gampang patah semangat, yo nggak berhasil teman-teman. Nah, dari situ kita belajar dari pendahulu kita. Pendahulu kita itu apa? Pendahulu kita adalah orang yang gagal dan orang yang sukses. Nah, kalau kita melihat orang yang gagal itu, kita harus pelajari apa penyebab kegagalan. Kenapa kok berhenti? Kenapa kok kandangnya kosong? Sementara ada orang yang sukses. Nah, ini harus kita pelajari juga apa penyebab suksesnya dan apa yang menjadi kunci suksesnya. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.